Puji nama Tuhan. Shalom jemaat Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Jemaat GB River of Life. Saya ingin percaya dimanapun kita berada hari ini, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Dan mari pada pagi hari yang indah ini, kita mau sama-sama datang ke hadirat Tuhan untuk menaikkan pujian penyembahan kita. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita, pikiran kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau sama-sama naikkan pujian kita, semua baik. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah, rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik.
Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Yesus Kristus Tuhan yang kami kenal, kami sembah. Hari ini Tuhan kami bersatu hati, dimanapun kami berada, yang mengikuti ibadah ini. Satu tujuan kami Tuhan, untuk memuji, meninggikan nama-Mu yang hidup. Biarlah Engkau menuntun kami melalui kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Engkau membukakan hati pikiran kami Tuhan, agar setiap pujian penyembahan, bahkan firman yang kami dengar, boleh menjadi berkat dalam setiap kehidupan kami, boleh membawa kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi, lebih dekat dengan Tuhan. Kami serahkan Tuhan ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga selesainya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau beracara melalui kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Saya kira percaya kita merasakan sukacita, amin. Dimanapun kita berada dan apapun keadaan kita, saya kira percaya bahwa Tuhan sangat menginginkan kita untuk tetap bersukacita setiap hari. Mari Bapak Ibu untuk melengkapi sukacita kita mau sama-sama puji Tuhan. Kita menaikkan pujian kita. Betapa hebat, betapa kuat. Haleluya. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau berkuasa atas setiap kehidupan kami. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dasarnya Allah kita. Dia bernama Yesus saja segala raja, Tuhan Allah kita. Haleluya. Kita mau sama-sama naikkan pujian ini dari awal. Berkuasa, berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dasarnya Allah kita. Dia bernama Yesus saja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dasarnya Allah kita. Dia bernama Yesus saja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah, Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita. Puji nama Tuhan, saya yakin kita masih bersemangat untuk memuji nama Tuhan, amin. Kita mau nyanyikan lagi pujian kita bagi Tuhan, ku diberi kuasa. Haleluya.
biarlah setiap pujian yang kita naikkan boleh menyenangkan hati Tuhan dan membuat kita semakin bersukacita dan bersemangat lagi dalam setiap apapun yang kita hadapi hari-hari ini. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mau sama-sama siapkan hati, kita mau siapkan pikiran kita. Kita mau sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman yang kita dengar hari ini, yang kita pelajari, boleh menguatkan kita, boleh mengingatkan kita, bahkan mungkin membimbing kita dalam hari-hari kita ke depan. Tentunya bersama Tuhan. Dan biarlah dari setiap apapun yang kita alami hari-hari ini, saya tidak tahu apa yang menjadi permasalahan dan pergumulan kita pribadi lepas pribadi, tapi yakinlah ada satu pribadi yaitu Yesus Kristus yang sangat mengerti dan tahu kedalaman setiap isi hati kita. Dan percayalah bahwa melalui firman Tuhan kita akan dimampukan dan dikuatkan untuk terus berjalan bersama Tuhan. Mari Bapak Ibu kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau sama-sama naikkan pujian kita. Kekuatan di hidupku kudapat di dalam Yesus. Haleluya Tuhan. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Kita mau sama-sama katakan pujian ini dari awal. Kekuatan di hidupku Tuhan. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku,
Kami percaya Tuhan bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami, berikan kami kekuatan baru, memberikan kami penghiburan Tuhan. Kami ingin percaya Tuhan bahwa Engkau adalah pribadi yang paling mengerti setiap isi hati kami, setiap apapun yang kami alami hari-hari ini. Tuhan Yesus yang baik, kami tahu Engkau telah hadir di setiap hati kami Tuhan. Melalui kuat kuasa Roh Kudus, biarlah Engkau Tuhan membukakan hati kami, pikiran kami, dan perasaan kami Tuhan untuk siap ditabur oleh kebenaran firman-Mu. Bila firman-Mu Tuhan juga yang datang, yang kami dengar, yang kami pelajari hari ini boleh tumbuh subur di hati kami. Biarlah Tuhan kehidupan kami semakin hari boleh menyenangkan Tuhan, semakin hari boleh semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Waktu selanjutnya kami persilahkan kepada hamba-Nya yang melayani. Shalom. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk hari Minggu ini kami boleh masuk dalam hadirat-Mu. Sekarang Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Dan semua kita katakan amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Jemaat GBI River of Life dimanapun engkau berada, saya percaya engkau semua dalam keadaan baik dan penuh dengan sukacita oleh karena Roh Kudus memenuhi kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau berbicara suatu tema yang judulnya adalah ujian integritas atau Trials of Integrity. Memasuki tahun 2021, semua gereja GBI, Bapak Ibu Saudara, banyak berbicara mengenai mengikuti teladan dan karakter daripada Tuhan Yesus. Dan saya percaya bahwa karakter yang utama daripada Tuhan Yesus, selain kasih, bahwa Dia juga adalah pribadi yang sangat berintegritas. Apa itu integritas? Integritas sederhananya adalah bahwa apa yang di dalam dengan yang di luar dari kehidupan kita ini, di pribadi kita ini selaras. Jadi artinya apa yang dalam hati kita, apa yang ada dalam pikiran kita, itu kita ekspresikan di dalam kata-kata dan perbuatan, dan itu selaras, sama. Dan sebagai anak-anak Tuhan tentunya pengertian itu adalah bahwa hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan kita sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus kehendaki. Yang setuju katakan amin. Tetapi berbicara mengenai integritas Bapak Ibu Saudara, itu juga artinya kita harus siap dari waktu ke waktu, dari momen ke momen, kita akan diuji. Apakah benar kita ini pribadi yang integritas atau tidak? Dan itu artinya kita akan diperhadapkan pada suatu situasi atau momen di mana kita harus membuat keputusan memilih A atau memilih B. Dan pilihan kita itu akan menunjukkan apakah kita ini integritas atau tidak. Nah, hari ini kita akan membahas dari sebuah pasal yang saya percaya Bapak Ibu Saudara pernah membaca dan sangat terkenal. Tetapi izinkan untuk hari ini saya akan membahas pasal ini, ayat-ayat ini di dalam konteks bagaimana kita siap menghadapi momen-momen ujian integritas. Mari kita buka Alkitab kita dari Lukas 4 ayat 1-13. Lukas 4 ayat 1-13. Bapak Ibu Saudara, siapkan buka Alkitabmu, saya akan bacakan dari ayat 1-13. Lukas 4 ayat 1-13. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepada Yesus semua kerajaan dunia.
Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi, jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kemudian ia, yaitu iblis, membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau. Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus menjawab, katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya seperti tadi saya katakan, Anda sudah tahu ayat ini, banyak hamba Tuhan yang juga sudah mengkhotbahkannya. Tapi mari hari ini kita melihat melalui ayat-ayat yang luar biasa ini, Tuhan sedang mengajarkan kepada kita bahwa akan ada momen-momen di mana kita ini akan diuji. Apakah kita ini benar-benar anak Tuhan atau bagaimana? Ya, nah kita lihat ada 3 momen ujian dalam hidup kita untuk menentukan kita ini integritas atau tidak. Yang pertama, saat sepertinya tidak ada berkat. Yang kedua, saat sepertinya terbuka kesempatan untuk mendapat berkat. Yang ketiga, saat berkat itu telah tersedia. Bapak Ibu Saudara sekalian, 3 hal ini akan selalu terjadi dari waktu demi waktu dalam kehidupan kita. Dan puji syukur kepada Tuhan, Tuhan memberikan kepada kita suatu jalan, suatu clue bagaimana supaya kita bisa melewati setiap momen itu, kita bisa lulus dari setiap ujian itu dan menjadi pemenang, menjadi pribadi yang berintegritas. Haleluya. Mari kita lihat satu demi satu. Yang pertama, saat sepertinya tidak ada berkat. Bapak Ibu Saudara sekalian, tadi kita sudah baca bahwa Yesus ada di padang gurun, dia sedang berdoa dan berpuasa selama 40 hari lamanya, dan ketika makanan sudah tidak ada, dia menjadi lapar, dan pada momen seperti itulah iblis datang untuk mencobai dia. Bapak Ibu Saudara, ketika kita sedang menghadapi situasi di mana sepertinya tidak ada berkat, sepertinya tidak ada makanan, sepertinya tidak ada uang, sepertinya tidak ada jalan keluar dari sakit dan penyakit kita, maka pada saat itulah godaan terbesar, ujian bagi kita adalah kita mulai mempertanyakan firman, janji, atau kasih Tuhan kepada kita. Itu menjadi suatu godaan yang terbesar pada momen sepertinya tidak ada berkat. Waktu sepertinya doa tidak dijawab. Waktu sepertinya serba kekurangan dalam segala hal. Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu apakah Anda pernah mengalami hal ini atau Anda bertemu dengan orang yang mengalami hal ini. Tapi saya sudah menemukan dalam hidup saya banyak orang yang seperti itu, ya kan? Ketika rasanya doanya nggak dijawab, dia berkekurangan, dia bilang, mana janji Tuhan? Mana firman Tuhan? Mana itu semua yang Tuhan janjikan kepada kita kok gak terjadi sampai hari ini? Katanya Tuhan baik, katanya Tuhan kasih, kok saya gak begini, gak begitu. Bapak Ibu Saudara, saya berharap Anda yang beribadah pada hari ini, Anda tidak mengambil suatu posisi yang sama seperti itu. Tetapi seandainya pun Anda pernah atau sedang mengambil posisi seperti itu, dengarkan baik-baik. Jangan terus-menerus bertanya seperti itu, tapi ikuti responnya Tuhan Yesus ketika dia menghadapi momen demikian. Apa itu? Ketika Yesus menghadapi momen demikian dan iblis menawarkan suatu cara keluar yang kelihatannya sah-sah saja untuk membuat Yesus membuat mujizat merubah batu menjadi roti, kelihatannya sah-sah saja, tetapi respon Tuhan Yesus adalah bahwa dia tetap teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Dia tetap pegang firman Tuhan. Dan Tuhan sedang mengajarkan kita melalui kata-kata dia, khususnya dalam Lukas 4 ayat 4, yang juga tertulis, ya Bapak Ibu Saudara, lengkapnya juga ada di Matius, dikatakan
bahwa manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi juga dari firman Allah yang hidup. Artinya apa? Tuhan sedang mengajarkan kepada kita, bahwa Bapak Ibu Saudara, bahwa hidup kita di atas muka bumi ini bukan hanya urusannya perut, bukan hanya urusannya itu uang dan kesehatan, tetapi firman Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang menjadi kendala di dalam momen sepertinya tidak ada berkat, maka kecenderungannya fokus manusia, fokus orang adalah melihat apa yang di depannya dan tidak memandang kepada Tuhan. Manusia ketika di dalam keadaan tidak ada berkat, maka dia hanya menilai situasi berdasarkan apa yang depan mata. Dompet menipis, uang berkurang, kesehatan menurun, aduh bencana. Dia hanya melihat hal itu, Bapak Ibu Saudara. Dia melupakan segala perbuatan baik Tuhan yang sudah Tuhan lakukan di masa lalu. Dia bahkan tidak melihat bahwa janji Tuhan itu untuk masa depan kita luar biasa. Selama kita hidup di atas muka bumi ini, penderitaan demi penderitaan memang silih berganti dan tidak bisa hilang sepenuhnya. Itulah makanya kita menggantungkan pengharapan kita dan iman kita untuk kehidupan yang lebih baik bersama dengan Tuhan, kelak untuk selama-lamanya. Yang setuju katakan amin. Tetapi selama kita hidup di atas muka bumi ini, kita tidak boleh melupakan segala janji kebenaran firman Tuhan. Setuju? Katakan amin. Iblis lagi mencoba untuk menggoda Yesus pada momen saat sepertinya tidak ada berkat. Udahlah, yang penting makan. Lu kan punya power, lu kan punya kuasa. Rubah aja tuh, ya, semua batu yang banyak di padang gurun ini jadi roti. Lihat, ya kan? Sementara Yesus berkata, enggak seperti itu. Ada roti atau tidak ada roti, aku akan tetap percaya kepada firman Tuhan bahwa Dia tidak akan membiarkan aku sampai kelaparan. Lihat, Bapak Ibu Saudara, di sini Tuhan sedang mengajarkan kita. Pada saat kita dalam keadaan seperti tidak ada berkat, tetap pegang teguh segala janji firman Tuhan, segala kebenaran firman Tuhan. Bukankah kita ada sebagaimana kita ada sampai hari ini, karena kita mengimani dan kita menjalankan apa yang firman Tuhan perintahkan kepada kita? Jangan berhenti di sini Bapak Ibu Saudara, terus pegang itu, karena firman Tuhan itulah yang sempurna, itu yang memberi kehidupan kepada kita. Setuju katakan amin. Ayo kita buka Mazmur 18 ayat 31-32. Mazmur 18 31-32 tertulis di sana, adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni, Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung kepadanya. Sebab siapakah Allah selain dari Tuhan, dan siapakah gunung batu kecuali Allah kita? Lebih lanjut kita lihat Mazmur 26 ayat 2-3. Dikatakan di sana, ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju kepada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Pemazmur menjadi kuat, kenapa? Dia hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan ada janji firman Tuhan yang luar biasa di dalam Mazmur 36 ayat 11. Mazmur 36 ayat 11 tertulis, lanjutkanlah kasih setiamu bagi orang yang mengenal engkau, dan keadilanmu bagi orang yang tulus hati. Wow, tulus hati salah satu pengertian dari integritas. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, kalau kita berkata, saya percaya kepada janji firman Tuhan, saya percaya kepada semua yang Tuhan ajarkan, dan kita buktikan itu di dalam perbuatan kita, di dalam kehidupan keseharian kita, maka keadilan dan kebaikan Tuhan menyertai kita. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Momen yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lihat di mana kita akan diuji adalah momen di mana sepertinya terbuka kesempatan untuk dapat berkat. Momen di mana kita akan diuji berikutnya adalah saat sepertinya terbuka kesempatan untuk dapat berkat. Di dalam Lukas 4 ayat 6-8 kita baca, iblis membawa Tuhan Yesus ke sebuah tempat yang tinggi, lalu diperlihatkan semua kerajaan di dunia. Lalu iblis katakan, semuanya itu akan kukasih kepadamu Yesus, syaratnya cuma satu, sembah aku. Loh, kok bisa begitu? Karena memang Bapak Ibu Saudara, dunia ini masih miliknya iblis. Tuhan belum datang untuk kedua kali, belum menjejakkan kakinya di Sion dan memerintah atas muka bumi ini, belum. Yesus adalah raja di atas segala raja, tapi pemerintahnya atas muka bumi ini belum terjadi sepenuhnya. Ya, kita ini perwakilannya Tuhan atas muka bumi, tapi sang raja itu sendiri belum menjejakkan kakinya
kembali di atas Bukit Sion. Belum, ya kan? Dunia ini masih dikuasai iblis. Artinya apa? Segala sesuatu yang dilakukan di dunia ini masih banyak dengan caranya iblis. Masih banyak dengan caranya si bapak pendusta itu. Itulah makanya kita tidak heran di dalam interaksi, di dalam hubungan sosial manusia di atas muka bumi ini masih terjadi namanya penipuan, masih terjadi namanya saling bersaksi dusta, masih ada yang namanya mencaplok harta orang lain, mengambil alih perusahaan orang dengan cara yang nggak benar, masih terjadi pembunuhan, perzinahan, perselingkuhan, dan yang lain-lain. Lihat, itu semua adalah cara-cara iblis. Nah, iblis godaannya di sini adalah ketika dia mau mencoba menggoda Yesus, untuk Yesus bisa dapat berkat, tetapi dengan cara yang tidak sesuai firman Tuhan. Ya, kalau yang pertama tadi saat tidak ada berkat, godaannya mempertanyakan firman Tuhan dan mempertanyakan Tuhan tentunya. Tetapi sekarang terbuka kesempatan untuk dapat berkat. Cuma ternyata ada catch-nya, ternyata ada syaratnya, yaitu apa? Boleh dapat tetapi dengan cara yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Wah, gimana meresponi ini? Saya butuh uang, saya butuh berkat, tapi ternyata caranya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Wah, ini gimana caranya? Bapak, Ibu, Saudara, perhatikan apa yang Yesus katakan. Respon Yesus dalam situasi itu. Yesus, ketika diminta untuk menyembah iblis, Yesus berkata bahwa kita ini tidak boleh menyembah yang lain kecuali Tuhan. Hanya kepada Tuhan saja kita berbakti. Dengan kata lain, Yesus mengingatkan kita, hati-hati loh. Hati-hati. Allah bukan hanya melihat bagaimana kita menyembah Dia, tapi Allah juga melihat bagaimana kita melakukan kehidupan kita, bagaimana kita menjalankan kehidupan kita. Kita tidak bisa berkata, ya saya menyembah Tuhan, tetapi ternyata kehidupan kita ini tidak mencerminkan penyembahan yang kepada Allah. Oke, kalau kita berkata kita ini menyembah Tuhan, percaya Tuhan, maka tindakan kita dalam sehari-hari juga harus mencerminkan hal itu. Ya, kalau kita katakan saya percaya Tuhan Yesus, maka apa yang Tuhan Yesus ajarkan kita lakukan. Tetapi kalau kita katakan saya cinta Tuhan Yesus, tapi tindakan kita ternyata itu malah mengikuti cara dunia, malah mengikuti caranya iblis. Ya Tuhan akan tanya, kamu nih sebenarnya ngikut aku atau ngikut iblis sih? Gitu aja Bapak Ibu Saudara sekalian. Gampang aja kan. Kamu tuh nyembah aku atau nyembah iblis? Tuhan akan bertanya begitu. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, hati-hati. Bagaimana kita menjalani hidup kita ini akan mengungkapkan siapa sesungguhnya yang kita sembah. Anda mengikut iblis, silahkan. Ya, maaf kalau saya bilang silahkan. Pasti dapat berkat. Tapi berkatnya iblis tidak sempurna dan sementara. Kenapa? Karena dia hanya berkuasa atas bumi yang tidak sempurna dan sementara ini. Tapi kalau Anda mengikuti Tuhan Yesus, maka berkat yang akan Anda terima, hasil yang akan Anda tuai dari kesetiaanmu kepada Tuhan, itu untuk selama-lamanya. Wow, yang setuju katakan haleluya. Katakan haleluya. Berat, pastor, berat. Memang berat. Ya. Menjadi orang Kristen itu bukan murahan Bapak Ibu Saudara. Tuhan gak pernah pengen kita jadi orang murahan, makanya selalu diproses. Tuhan gak pengen kita menjadi pribadi yang gampang dan enteng. Tapi iblis pengennya yang gampang dan enteng. Ya, lihat saja cara dunia. Pengen mendapatkan kepuasan badaniah gak perlu menikah, itu cara dunia. Pengen dapatkan uang tanpa melalui pendidikan dan proses, korupsi, bunuh, gerampok, ya kan, caplok harta orang lain, lihat caranya seperti itu, ya kan. Pengen gak mau bertanggung jawab, kasih kesaksian palsu, itu cara iblis semua. Lihat, tapi hari-hari ini kita diminta untuk kita menjalankan hidup ini sesuai dengan apa yang Tuhan mau, karena hidup kita ini mencerminkan penyembahan kita kepada Tuhan. Setuju katakan amin. Perhatikan Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Perhatikan lagi Matius 6 ayat 19 sampai 21 dan juga ayat 24. Ini Yesus sendiri berkata, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga,
Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ayat 24-nya dari Matius 6 dikatakan, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Nggak bisa. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika terbuka kesempatan untuk dapat berkat, cek dulu. Cek dulu. Kesempatan itu bisa diraih dengan cara Tuhan, dengan cara-cara yang Tuhan kenan, atau harus mengikuti cara dunia. Ingat, Anda tidak bisa berkelit, kan motivasi saya dapat berkat itu untuk bantu istri saya, suami saya, anak saya, orang tua saya. Ya, walaupun caranya salah, motivasinya benar, nggak apa-apa kan, Pastor? Jangan ngomong sama saya, ngomong sama Tuhan sana. Alkitab pernah bilang begini, caranya salah, motivasinya benar, jadi benar. Nggak ada kayak begitu, nggak ada. Ya, atau mungkin dibalik lagi, ya kan? Caranya benar, motivasi salah, berarti dibenarkan. Nggak ada kayak gitu. Yang namanya integritas, menurut Alkitab, bahwa sebagai orang Kristen anak Tuhan, motivasi harus benar, tindakan pun harus benar. Benar itu apa? Sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Yang ketiga, ujian integritas terjadi pada saat kita mendapat berkat. Pada saat kita mendapat berkat. Perhatikan di dalam Lukas 4, ayat 9-12, Yesus dibawa ke Yerusalem oleh iblis, ditempatkan di bubungan bait Allah. Lalu di sini iblis mengutip, menariknya adalah Mazmur 91 yang dikutip ini, bahwa ada suatu garansi kalau Tuhan jatuhkan diri ke bawah, malaikatnya akan memastikan dia tidak Yesus akan dilindungi, ya. Ya, sudah ada jaminan pasti dapat berkat. Sudah ada, nggak perlu dicari lagi. Wow, ya kan? Nah, tetapi apa yang terjadi? Yesus menjawab dalam ayat 12, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allah. Apa itu momen saat kita mendapat berkat? Godaannya tuh apa godaannya? Godaannya adalah kita menyalahgunakan berkat dan kuasa yang Tuhan berikan kepada kita. Pada saat kita mendapatkan berkat, uang, kesehatan, apapun, jabatan, apapun itu juga, godaannya adalah untuk menyalahgunakan hal itu. Dan disinilah memang banyak juga yang tidak sadar anak-anak Tuhan jatuh. Tapi bagaimana Tuhan Yesus meresponinya? Ketika Tuhan digoda untuk menyalahgunakan berkat dan kekuasaan, bisa panggil malaikat, jatuhin aja, malaikat datang, ya kan, seenaknya. Apa yang terjadi? Tuhan Yesus menjawab, bilang, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Artinya apa? Yesus sedang mengajarkan kita gini, jangan anggap enteng Tuhan ya. Jangan anggap enteng Tuhan. Mentang-mentang dia sudah kasih berkat dan yang lain-lain, lalu kita sembarangan aja memakainya. No. Tuhan itu tetap mengawasi bagaimana kita menggunakan, mengelola berkat, kuasa apapun yang dia berikan sama kita. Tuhan tetap mengawasi kepada kita bagaimana kita menjalankan keuangan kita. Tuhan tetap mengawasi bagaimana kita menjalankan atau menghidupi bahtera pernikahan kita. Tuhan tetap melihat kepada kita, memperhatikan kita bagaimana ketika kita naik jabatan, jadi pemimpin, kita memperlakukan bawahan kita. Tuhan juga memperhatikan kita bagaimana kita memperlakukan sesama kita. Tuhan juga memperhatikan bagaimana kita memperlakukan orang-orang yang ada di atas kita. Bapak Ibu Saudara, hati-hati. Pada saat mendapatkan berkat, jangan main-main dengan berkat itu. Jangan anggap enteng, ya. Tuhan tidak mau apa yang sudah dia berikan dipergunakan semaunya, tidak sesuai dengan yang dia mau, ya. Tetap tanya sama Tuhan, tetap lakukan, kelola semua berkat itu untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Setuju katakan amin. Haleluya. Pengkhotbah 5 ayat 12-13. Pengkhotbah 5 ayat 12-13 tertulis di sana, ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. Dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan sehingga tak ada suatu pun padanya untuk anaknya. Waduh, terima berkat. Ya, dia pakai itu tetapi untuk dirinya sendiri, nggak nanya sama Tuhan. Akibatnya apa? Malah menjadi kecelakaan bagi dirinya sendiri. Kekayaan itu tidak bisa dinikmati bahkan oleh anaknya. Kenapa? Didapatnya fana, didapatnya untuk sementara, nggak everlasting, nggak ada inheritance untuk generasi berikutnya. Aduh, itu paling malang dan menyedihkan. Lihat lagi satu ayat, 1 Timotius 4,
ayat 14-16. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpakan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Rasul Paulus menasihati Timotius, anak rohaninya, bilang jangan lalai, jangan serampangan mempergunakan karunia yang ada padamu. Sudah diberikan padamu, sudah sampai didoakan. Perhatikan semuanya itu, supaya kemajuanmu nyata pada semua orang. Supaya kehidupanmu itu menjadi teladan kepada semua orang. Harta kekayaan semua menjadi teladan banyak semua orang. Awasi dirimu baik-baik, awasi apa yang sudah engkau ajarkan, apa yang engkau impartasikan kepada anak-anak rohanimu, kepada gerejamu, ya. Bertekun di dalam Tuhan, bertekun di dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau menyelamatkan dirimu sendiri dan semua orang yang mendengar engkau. Tuhan akan memandang Timotius menjadi pribadi yang layak di hadapannya, dan semua orang yang mengikuti jejaknya Timotius pun akan mendapatkan perkenanan yang sama. Itu yang Paulus tekankan kepada Timotius, dan saya percaya itu juga berlaku kepada kita, pasti juga berlaku untuk kita, karena ini adalah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pada saat engkau sedang dapatkan berkat, pergunakan itu dengan baik, supaya menjadi berkat bagi orang lain. Kita diberikan berkat, supaya kita jadi berkat bagi orang lain. Kita diberikan kuasa, supaya kita juga bisa membangkitkan mereka yang ada di dalam keputusasaan dan putus pengharapan. Bapak Ibu Saudara, kisah ini nggak berhenti di sini, karena di ayat 13 dikatakan, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Kita harus hati-hati. Warning, Bapak Ibu Saudara, iblis tidak akan pernah berhenti untuk berusaha mencobai kita lagi. Dia akan selalu mencoba untuk menggoyang integritas kita. Dia mencoba untuk menggoyang kehidupan kita. Dia menunggu momen yang tepat. Itulah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita makanya membutuhkan kekuatan untuk lulus ujian. Untuk kita menjadi peka, ini momen saya sedang diuji, atau momen saya harus mengambil keputusan dan sebagainya. Kita butuh kekuatan itu untuk kita mengerti momen dalam hidup kita yang harus kita perhatikan. Dan supaya kita mendapatkan kekuatan itu, maksud saya kekuatan yang harus kita miliki supaya kita mengerti momen itu, dua hal. Perhatikan ayat 1 dikatakan, balik lagi ayat 1, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus. Nomor 1, hidup kita harus penuh dengan Roh Kudus dan dituntun oleh Roh Kudus. Kalau Yesus saja adalah Allah, maka hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus. Apalagi kita yang manusia, kita butuh Roh Kudus. Kita perlu dengar-dengaran dengan Roh Kudus. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara, perhatikan Tuhan Yesus. Setiap kali dia menghadapi momen dia diuji, dia selalu memulai perkataannya di dalam ayat 4, 8, dan 12. Ada tertulis, ada firman, ada tertulis, ada firman. Artinya apa? Yang kedua, kekuatan bagi kita supaya kita lulus ujian, bahwa hidup kita harus berdasarkan firman Tuhan. Dua hal ini pegang baik-baik. Hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus dan dituntun Roh Kudus. Dan yang kedua, hidup ini harus berdasarkan firman Tuhan. Saya percaya apapun yang sedang terjadi hari ini, kita masih ada di dalam pandemi COVID-19. Nggak peduli apapun yang kita hadapi. Kalau kita punya dua kekuatan ini dalam kehidupan kita, maka momen apapun, ujian apapun dalam hidup kita, semuanya bisa kita lalui dengan baik dan kita muncul sebagai pemenang. Haleluya. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Kau mengajar kami pada hari ini. Bapa, hamba-Mu sangat terbatas dalam kata-kata, tidak sempurna, tapi Engkau yang sempurna, berbicaralah lebih dalam dan spesifik kepada semua anak-anak-Mu yang telah mendengarnya. Biarlah mereka mengerti apa yang harus mereka kerjakan dan terus bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan, tuntunan Roh Kudus, sehingga menjadi pribadi-pribadi yang berintegritas. Terima kasih Bapa di surga, kami naikkan segala hormat, pujian, ucapan syukur kepadamu hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Dan semua kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Anda sekalian. Shalom, Jemaat GBI River of Life. Salam Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Kami yakin dan percaya Bapak Ibu Jemaat GBI River of Life dimanapun berada, kita semua sudah diberkati oleh firman Tuhan. Amin.
Pada kesempatan pagi hari ini, kami sangat berterima kasih kepada Bapak Pendeta Kristanto Silitonga yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang sudah memberkati kami hari ini. Kiranya Tuhan memberkati keluarga Bapak, Tuhan memberkati pelayanan Bapak, bahkan Tuhan memberkati semua apa yang Bapak kerjakan. Terima kasih, dan bagi semua jemaat GBI River of Life kami mengucapkan Happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati.